Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dimanapun kalian yang mendengarkan, tenang sebelum tidur. Yang sudah lama sempat hiatus. Dan buat kalian yang lagi di mobil, atau di perjalanan, atau mungkin di kamar yang memakai earphone, selamat datang kembali untuk mendengarkan episode ini. Dan sebelumnya kenalin, nama aku Aslam. Aku akan sering membuat audio ini buat kalian, biar kita tuh bisa punya rasa yang tenang sebelum tidur. Karena kualitas kita di esok hari itu akan ditentukan sama pikiran kita sebelum tidur. Maka ya penting untuk tenang sebelum tidur. Semoga konten ini bisa membantu kalian untuk tenang sebelum tidur. Setelah di episode sebelumnya kita ngomongin tentang kekecewaan, dikecewain seseorang, dan di episode ini aku akan ngomongin tentang kesepian. Ya, kesepian. Kalian pernah gak sih ada di momen kalian tuh lagi di tempat ramai dan tetap ngerasa kesepian? Kalian lagi di kamar, walaupun mungkin ada orang di sebelah kalian, tapi tetap ngerasa kesepian. Tapi ada juga orang yang mungkin lagi sendirian, tapi hatinya gak sepi. Karena kesepian itu bukan tentang kesendirian, tapi kesepian itu tentang bagaimana persepsi kita terhadap apa yang kita rasain. Contoh misalnya, kita kehilangan seseorang yang kita sayang, kehilangan seorang ibu, kehilangan seorang ayah, yang dimana kita berekspektasi bahwa di saat kita lagi ada masalah, mereka ada buat kita. Tapi nyatanya mereka udah gak bisa ada buat kita, karena sudah tidak memungkinkan. Dan akhirnya mau seberapa banyak orang pun yang berusaha untuk menguatkan kita, tapi kalau bukan orang yang kita inginkan, pasti akan tetap merasa sepi. Ya, karena kesepian adalah sebuah persepsi bahwa kita yang men-set up kesepian itu. Tapi kalau misalnya kita ditenangkan sama orang yang kita ekspektasinya bahwa kita gak akan ngerasa kesepian. Jadi buat kalian yang lagi ngerasa kesepian, tenang aja. Kalian kuat. Kalian orang hebat. Kalian tuh orang yang dipilih untuk bisa ngerasain itu. Ya mungkin orang lain kalau ngerasain itu gak akan bisa. Kalian sehebat itu. Kalian sekuat itu. Dan aku cuma pengen bilang ke kalian, semangat untuk ngejalanin semua fase kehidupan yang mungkin kadang kerasa sepi, ngerasa kesepian, tapi kalian gak pernah sendirian. Coba kalian flashback di sekitar kalian, aku yakin banget pasti masih banyak orang yang peduli, walaupun mungkin itu bukan orang yang kalian inginkan, karena yang orang kalian inginkan sudah gak memungkinkan. Tapi coba lihat orang-orang di sekitar kalian yang masih peduli, orang yang sayang sama kalian. Dan itulah hadiah buat kalian, karena segimanapun kalian terluka, pasti masih ada orang-orang yang sayang sama kalian. Jadi semangat, jangan pernah untuk ngerasa kesepian. Mungkin boleh kalian ngerasa kayak gitu, tapi lihat di sekitar kalian bahwa masih ada orang yang sayang sama kalian. Dan saran aku, jangan sering-sering sendiri.
Karena biasanya itu akan semakin menebalkan rasa kesepian itu. Tambah lagi, di saat sendirian, merasa kesepian, melihat story teman-teman yang kalian lihat, sampai akhirnya kalian merasa bahwa kenapa ya hidup aku tidak seberuntung mereka. Ya, aku tahu rasanya kayak gimana. Kenapa ya aku nggak kayak mereka? Kenapa aku dilahirkan seperti ini? Kenapa aku lahir dari keluarga seperti ini? Kenapa keadaan aku seperti ini? Kenapa Tuhan memperjalankan aku dengan takdir yang seperti ini? Ya, itu adalah sebuah persepsi yang akhirnya muncul ketika kalian kesepian dan kalian sedang sendirian. Kalau kalian punya teman ngobrol. Kalau kalian punya sahabat yang selalu ada buat kalian, ajakin ngobrol. Ajakin bertukar pikiran. Ajakin bertukar ide. Buatlah sesuatu yang banyak yang produktif. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu larut terhadap apapun itu. Karena semakin kalian terlalu larut dalam semuanya, maka akan semakin overthinking. Maka akan semakin banyak beban pikiran. Carilah bantuan. Carilah sahabat yang bisa terus nemenin kalian. Nemenin kalian ngobrol. Selalu ada buat kalian. Karena biasanya itu it's work untuk kalian bisa survive. Walaupun kalian juga gak bisa menggantungkan semuanya ke orang lain. Tapi at least ya orang-orang itu biasanya dikirim sama orang-orang yang mungkin udah ninggalin kita duluan buat nemenin hati kita di saat kita ngerasa kesepian. Jadi semangat. Mau sesepi apapun hidup kalian masih diizinkan untuk hidup buat jadi lebih baik lagi. Dan selamat beraktivitas esok hari. Dan aku harap sekarang saatnya kalian tidur. Jangan lupa cuci kaki kalian. Jangan lupa bersih-bersih tempat tidurnya hingga kalian bisa tidur nyenyak. Dan jangan lupa baca doa tidur. Terima kasih banyak. Wassalam. Selamat tidur.